Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat, karena memang kamu hebat. Dan di dunia ini ada banyak orang yang suka menghina. Di dunia ini ada banyak orang yang suka merendahkan. Kamu bodoh, kamu gak ada otak, kamu siapa sih, kamu gak bisa apa-apa. Dan program ini mengingatkan kamu hebat, karena ini waktunya kita saling memberi semangat, memberi dukungan. Karena saya pelajari bahwa dalam kehidupan ini semangat itu penting. Ada banyak orang sebetulnya punya potensi luar biasa, punya potensi yang dahsyat, punya potensi yang sebetulnya sangat bisa dibanggakan. Tetapi karena tidak ada semangat, dia selalu berkata, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bodoh. Tapi sebaliknya saya pelajari, ada orang-orang yang mungkin orang biasa, tapi punya semangat yang luar biasa dan kemudian berhasil. Itu sebabnya program ini mengingatkan saudara sekalian bahwa kamu hebat. Di dunia ini sudah terlalu banyak orang yang saling membuli satu sama lainnya, saling merendahkan satu sama lainnya, saling bersaing dan menjatuhkan. Tetapi di program ini kita berbicara tentang kamu hebat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, siapapun saudara, kamu hebat. Dan keluarga saudara hebat. Dan yang paling penting, Indonesia hebat. Orang boleh bilang apapun dengan pandemi COVID-19 ini, wah Indonesia akan pecah, Indonesia akan goyah, Indonesia akan ada kerusuhan. No, Indonesia hebat. Dan itu berarti orang-orang yang hebat akan terus bersatu melakukan hal-hal yang baik buat bangsa negara ini. Wow, luar biasa. Bersama dengan saya hari ini ada seorang hebat juga yang berada dalam program Kamu Hebat ini, yaitu Bapak Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Dan beliau adalah anak dari salah seorang pahlawan revolusi, ya, betul. Majen Sutoyo. Ya, betul. Wah, luar biasa. Dan kita akan jumpai dan kebetulan beliau juga sekarang adalah Gubernur Lemhanas. Ya, luar biasa. Jadi Jenderal, terima kasih buat waktu ini. Kalau orang-orang milenial bilang gini, ini binatang apa lagi nih Lemhanas ini? Karena sesuatu yang tidak dikenal. Nah, bagaimana Jenderal, Lemhanas ini apa sebetulnya? Lemhanas itu kita mundur untuk bisa memahami seutuhnya. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1965. Berarti persis hari kebangkitan nasional. Betul. Pada saat pertama kali diresmikan itu bernama Lembaga Pertahanan Nasional. Tetapi kemudian di dalam kuliah umumnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa kalau kita bicara pertahanan itu tidak hanya sekadar bicara tentang senjata manusia, tetapi kita bicara tentang semua sumber daya dan aset yang dimiliki oleh bangsa, dan juga termasuk lokasinya secara geografis dalam hubungan dengan negara-negara di sekitarnya yang dikatakan sebagai geopolitik. Dan itu tahun 65 beliau udah sampaikan kuliah umum itu? 65, ya. Wow, 65. Berarti pemikiran Indonesia sudah begitu maju dari zaman itu ya? Ya. Mulailah dikembangkan istilah pertahanan itu diganti menjadi ketahanan. Ketahanan nasional. Dan peran dan kewenangan yang diberikan secara konstitusional kepada Lemhanas adalah pertama, melaksanakan pendidikan bagi kepemimpinan tingkat strategis bangsa. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pengkajian tentang kebijakan dan masalah-masalah strategis bangsa yang pada ujungnya akan berbentuk rekomendasi kebijakan yang akan diajukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, karena Lemhanas berada langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oh, Lemhanas ini langsung di bawah Presiden ya? Langsung di bawah Presiden. Dari awal berdirinya? Pernah juga itu di bawah Menteri Pertahanan, itu di bawah Panglima ABRI pada waktu itu. Tapi sekarang langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Polhukam. Nah, yang ketiga adalah mengadakan sosialisasi dan internalisasi tentang pembekalan atau pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, karena mengingat bahwa animo untuk mendapatkan pembekalan dari Lemhanas begitu besar. Kita buka keran satu lagi yang langsung untuk mengakomodasikan dari animo masyarakat untuk mendapatkan pembekalan dari Lemhanas.
Jadi singkatnya Lemhanas ini melatih pemimpin-pemimpin bangsa yang berhati Pancasila, kira-kira begitu. Betul, dan untuk memperkuat Pancasila dan membentuk ketahanan Pancasila bagi bangsa. Iya, ada banyak orang pikir Pancasila hanya lambang-lambang yang ada di gedung. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Pancasila ini kan sudah merupakan sebuah kesepakatan yang dicapai oleh para pendiri bangsa melalui proses yang cukup memakan tenaga dan waktu, yang pada akhirnya dicantumkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berawal dari penggalian Pancasila oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya lahirnya Pancasila ketika mencari dasar negara bagi Indonesia. Dan pencantuman pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai pernyataan sebagai dasar negara yang akhirnya menjadi preambul dari Undang-Undang Dasar 45 dan sudah merupakan kesepakatan dari seluruh komponen bangsa. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Pancasila itu sudah final. Nah, tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mencari perwujudan implementasi dan operasionalisasi dari Pancasila itu, sehingga memang Pancasila itu dirasakan pada diri kita masing-masing warga negara, dan warga negara juga bisa merasakan perbedaan antara adanya Pancasila dan tidak adanya Pancasila, yang itu pun juga menuntut dari implementasi pada tingkat perseorangan untuk segenap warga negara Indonesia. Iya, tapi ada yang berkata bahwa Pancasila membuat agama menjadi syirik, katanya gitu. Kenapa? Karena kalau beragama ya beragama, nggak usah berpancasila. Nah, jadi ada yang mau mempertentangkan agama dengan Pancasila. Bagaimana menurut Bapak? Itu sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 45, kemudian proses itu terus bergulir hingga diwadahi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah disepakati oleh seluruh bangsa bahwa Indonesia ini bukanlah sebuah negara sektarian yang didasarkan kepada agama, tetapi juga Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mempertimbangkan agama. Oleh karena itu, sila pertama diletakkan di dalam nomenklatur ketuhanan Yang Maha Esa, mengingat bahwa bangsa Indonesia baik secara kultural maupun historis sudah merupakan sebuah bangsa dan masyarakat yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Iya, jadi berarti mempertentangkan agama dengan Pancasila itu adalah sesuatu yang dicari-cari istilahnya. Betul, tidak ada dasarnya karena kita sudah sepakati bahwa hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dan sudah melalui sebuah diskusi oleh komponen-komponen bangsa, baik itu komponen bangsa nasionalis maupun komponen bangsa dari kelompok Islam pada waktu itu, dan sudah mencapai kesepakatan. Wah, luar biasa sebetulnya. Berkat terbesar kita sebagai bangsa Indonesia yaitu kita punya Pancasila. Dengan Pancasila berarti kamu dalam kegiatan kamu asal sejauh dalam keteraturan dan tidak merugikan siapapun, kita bergandengan tangan karena Pancasila terikat juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu, under red and white, di bawah merah putih. Setambahan sedikit tentang Pancasila. Kadang-kadang sebuah nilai berharga, sebuah barang berharga ketika kita miliki, kita tidak merasakan makna dari nilai tersebut, gitu ya. Misalnya katakanlah kita mempunyai kendaraan, Ya, mobil, punya mobil. karena sudah setiap hari kita berkendara dengan mobil, kita sudah terbiasa, kita tidak merasakan nilai bahwa kita itu, bahwa mobil itu memberikan kemudahan yang sangat besar bagi diri kita. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara sebangsa kita yang tidak berkesempatan dan tidak beruntung untuk memiliki kendaraan, baru kita bisa merasakan betapa besar keinginan mereka untuk bisa mempunyai kendaraan sendiri. Ini juga demikian dengan Pancasila. Kita melihat misalnya perbandingan dengan negara-negara lain di mana negara itu masih
mengalami kesulitan untuk mempersatukan dirinya, misalnya katakanlah Myanmar yang sampai sekarang belum mampu untuk mempersatukan dirinya, mungkin karena mereka tidak mempunyai dasar falsafah negara yang mempersatukan bangsa itu dan memberikan kesepahaman tentang visi bangsa itu ke masa depan. Sebagai sebuah bangsa yang mempunyai kekayaan saudara sebangsa, suku-suku etnik yang beraneka ragam. Betul. Sehingga mereka tidak mempunyai satu titik rujukan, dan untuk Indonesia kita selalu bisa punya rujukan Pancasila itu. Dan saya pikir ini luar biasa ya kan. Jenderal bilang begini bahwa apa yang kita punya seringkali susah kita hargai, padahal seringkali pencapaian kita adalah doa orang, ya kan. Jadi contoh misalnya kita punya sebuah sepeda motor, ya kan, dan kita pikir aduh, terus pas di lampu merah sebelah kita ada mobil lagi, nggak kehujanan enak, nggak kepanasan enak, padahal begitu banyak orang yang sedang berdoa, seandainya I wish I can drive motorcycle, ya kan. Nah, begitu juga setelah kita punya mobil, tiba-tiba ada mobil lebih mahal di samping kita, keluaran terbaru. Kita pikir, aduh, ini mobil busuk ini kayaknya lebih mantap yang ini nih, gitu ya kan. Nah, itu juga kadang kita tidak bisa menghargai. Kita pikir Pancasila, ini zaman nenek-nenek kita dulu P4, indoktrinasi segala sesuatu. Padahal itu harta berharga kita. Itu sebabnya kita terdiri dari begitu banyak pulau, ribuan pulau, begitu banyak bahasa, begitu banyak suku. Tapi kita Indonesia, wow, luar biasa. Terima kasih Jenderal untuk masukannya. Nah, kan ini juga menarik perhatian saya. Jenderal berusia 73 tahun tapi masih begitu energik. Nah, apa rahasianya ini Jenderal? Nah, ini di luar Pancasila ini Jenderal. Nah, apa rahasianya Jenderal? Siapa tahu juga ini karena Pancasila. Oh, ini kan bisa saya terjemahkan untuk saya masukkan ke dalam hati saya. Gitu kan. Tidak ada resep tertentu, tetapi selalu saya mencari makna di dalam sepanjang perjalanan hidup saya untuk bisa mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Dan saya cari adalah bagaimana sikap yang harus saya ambil untuk bisa bermanfaat bagi lingkungan sekeliling saya, bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita sudah merasa bisa bermanfaat bagi orang lain, maka tentunya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Mungkin ketenangan pikiran itulah yang akan menjadi dasar bagi turunan selanjutnya, yaitu ketenangan kondisi fisik yang berarti kesehatan. Tapi pada akhirnya mungkin kalau secara konkret yang bisa saya katakan adalah ikuti kata hati. Waduh, ini bukan jualan produk, saudara. Orang sekarang kalau bilang apa rahasia awet muda, dia jualan produk ini, makan ini. Tetapi yang menarik, Jenderal bukan membahas tentang makanan, bukan soal produk. Ini bahaya loh. Hati-hati saudara yang suka searching internet, ya kan, akhirnya terus kredit card. Kenapa? Jual produk ini awet muda. Apa awet muda? Akhirnya gara-gara awet muda kita stres gara-gara cicilan. Karena saya khawatir kalau saya membahas tentang makanan, kita kan di tempat makan ini. Nanti saya jadi nggak enak makan itu. Sengaja saya hindari itu. Jadi itu luar biasa. Karena kalau orang pikir cuma soal makanan, tetapi Jenderal beyond that gitu. Jadi mengajarkan ketentraman batin, lalu bagaimana memberi nilai manfaat buat orang lain. Jenderal ini di usia 73 tahun masih tetap berkarya. Nah, ini kan bagaimana ini Jenderal? Itu kata orang sih, untuk menjaga supaya kita tetap produktif, maka ambillah sikap untuk selalu punya concern terhadap hal-hal yang di dalam jangkauan kita, untuk kita punya perhatian, dan latihlah cara berpikir kita kembali untuk memberikan sumbangan sekecil apapun itu bagi hal-hal yang kita lihat dapat kita sumbangkan untuk perbaikan. Tetapi tetap jaga agility, kelincahan
dan kemauan untuk terus berpikir, tetapi juga untuk dijaga berpikir itu pada posisi yang paling proporsional. Artinya kita juga jangan mengklaim bahwa pikiran itu adalah yang terbaik sehingga memaksakan kepada orang lain, tetapi marilah kita terima bahwa hidup bersama ini adalah berbagi, dan tiap orang akan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masalahnya bagaimana kita untuk bisa bertemu di dalam pencurahan sumbangan atau kekuatan diri masing-masing. Wow. Indonesia bangga ada legend Agus Wijoyo yang ditempatkan oleh negara ini sebagai gubernur Lemhanas dan melatih banyak pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Ada 3 yang beliau bagikan. Yang pertama, ikuti kata hati. Gak usah aneh-aneh, tenang aja, ya kan. Lalu yang kedua, sumbangan. Bagaimana kita menyumbang. Dan ada banyak orang pikir kalau sumbangan, duit. Enggak juga, menyumbang sesuatu yang membuat berarti, ya kan. Jadi kadang-kadang kita bisa menyumbang senyum, ya kan. Kita bisa menyumbang semangat, kekuatan buat orang lain, memberi latihan, memberi arahan, tidak pelit ilmu istilahnya, berbagi. Dan ini sumbangan yang luar biasa. Dan ketiga, pikiran, ya kan. Pikiran yang positif, dan dijelaskan juga pikiran yang tidak sok tahu gitu, ya kan. Kalau saya berpikir ini pasti yang paling benar, enggak juga, ya kan. Tapi mau terbuka. Ada tambahkan sedikit lagi pengalaman saya nih. Iya. Sebagai komandan, sebagai perwira yang mengabdikan diri di dalam dunia olah keprajuritan, kan juga seringkali kita menduduki jabatan komandan. Kita punya anak buah, kita menghadapi manusia-manusia sebagai anak buah kita. Dan di dalam pengabdian olah keprajuritan, pengabdian itu didasarkan kepada kepatuhan, kesetiaan kepada negara dan bangsa. Berbeda dari mungkin dunia bisnis yang di situ mencari kesejahteraan, keuntungan. Maka jangan sampai bahwa di suatu bidang pengabdian kita mencari sesuatu yang memang bukan berada di dalam wilayah di mana kita mengabdi, tetapi miliknya bidang pengabdian di tempat lain. Artinya banyak juga, karena ini dibutuhkan adalah pengabdian dan kesetiaan, dan sebetulnya juga mungkin daya tahan, ya. Saya tidak mengatakan penderitaan, tapi pernah saya punya komandan satu orang, ketika dia berbicara tentang pemberian kesejahteraan kepada anak buah kita, prajurit-prajurit itu, yang juga sebetulnya tidak berada dalam wilayah kemewahan. Dia mengatakan, kalau kita tidak bisa memberikan kesejahteraan dalam bentuk material kepada prajurit, maka berikanlah senyumanmu, karena senyuman itu juga merupakan salah satu wujud dari kesejahteraan yang bisa diberikan oleh komandan kepada anak buahnya. Wow. Jadi kepatuhan, kesetiaan, serta daya tahan. Jadi hidup ini asal punya kepatuhan, ya kan, lalu punya kesetiaan, punya daya tahan, di mana saja ditempatkan pasti luar biasa. Dan juga ada sesuatu yang kita mau tanya sama legend TNI Agus Wijoyo ini sebagai gubernur Lemhanas, karena beliau juga langsung anak, ya. Bapak anak keberapa? Sulung. Anak sulung dari Maijen TNI Anumerta Sutoyo. Dan itu yang kita kenal sebagai salah satu dari 7 pahlawan revolusi. Bapak boleh cerita sedikit tentang itu, Pak? Karena banyak anak-anak muda, mungkin orang-orang milenial yang bilang, itu kan cuman film aja gitu. Nah, bagaimana pengalaman Bapak? Ya, peristiwa itu dikenal sebagai tragedi 1965, atau lengkapnya adalah peristiwa G30S PKI 1965. Ketika itu Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soekarno, presiden pertama, yang merupakan presiden pertama yang langsung memimpin bangsa Indonesia ini dari perjuangan merebut kemerdekaan. Gitu. Awalnya Presiden Soekarno itu mencari model demokrasi. Awalnya melihat kepada Amerika sebagai model demokrasi yang ideal,
Dan sebetulnya hal ini juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka. Ho Chi Minh misalnya, yang secara mudahnya kita mengatakan pada akhirnya bergeser untuk berorientasi ke kubu kiri atau komunis gitu. Tetapi kan Amerika tidak bisa menjamin dukungannya karena kondisi demokrasi mereka menyerahkan semua itu kepada pilihan rakyat, dan itu hanya bisa dijamin selama 4 tahunan. Karena itu semua diatur Kongres biasanya, Amerika ya. Melalui checks and balances dari Kongres, ini tidak bisa dijamin. Nah, yang bisa menjamin ini adalah justru negara-negara dari blok komunis, Uni Soviet, Tiongkok, karena mereka tidak punya checks and balances. Dan partai tunggal dengan pimpinannya ada pada komite sentral, sehingga mereka bisa untuk memutuskan apapun yang mereka inginkan. Ini memberikan jaminan dukungan yang tidak terbatas kepada negara-negara yang baru merdeka istilahnya. Baru merdeka. Dan ini menyebabkan untuk dengan mudahnya pimpinan-pimpinan negara baru merdeka itu untuk bergeser mendapatkan untuk mencari dukungan dari blok komunis kita. Sehingga pada waktu itu di Indonesia ada terdapat Partai Komunis Indonesia. Karena memang elan perjuangannya ini sangat dekat dan erat berkaitan dengan perjuangan untuk melawan kemiskinan dan penderitaan yang ada pada terutama kelompok buruh dan tani. Partai Komunis Indonesia ini menjadi partai terbesar nomor 4 di Indonesia dengan hasil pemilihan umum tahun 55 yang pertama kali diadakan di Indonesia. Nah, dengan kecenderungan untuk dekat dengan blok kiri atau komunis itu, ini juga mempengaruhi Presiden Soekarno, sehingga PKI atau Partai Komunis Indonesia ini menjadi partai favoritnya Bung Karno, atau yang sangat dekat dengan Bung Karno. Karena bagian dari 4 besar ini ya. 4 besar dan elan romantisme perjuangan untuk mensejahterakan rakyat pada lapis-lapis yang menderita, gitu. Nah, menjelang 65 maka dihembuskan kabar, dan memang benar, bahwa Presiden Soekarno itu jatuh sakit cukup serius, dibawa perawatan dari tim dokter dari Tiongkok, dan kemungkinan juga hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, memang Bung Karno sebagai tokoh karismatis itu tidak ada yang bisa menyaingi. Persoalannya adalah kalau Bung Karno itu meninggal, siapa yang menggantikan? Karena menggantikan Bung Karno berarti mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Untuk ini PKI sudah menjadi partai besar dekat dengan Bung Karno, dan mereka sudah mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang didukung dengan perjuangan yang melalui kekerasan. Itu menjelang 65. Mereka sudah memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang merupakan kebijakan-kebijakan yang lazimnya ada di negara komunis, seperti pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh tani, seperti misalnya land reform dengan paksa, ya. Seperti itu. Nah, ini diwaspadai oleh Angkatan Darat. Sebetulnya Angkatan Darat bukan untuk ikut memperebutkan kekuasaan, tetapi mencegah supaya jangan sampai, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Presiden Soekarno, PKI yang merebut kekuasaan. Jadi lebih bersifat defensif, gitu. Nah, ini kan kalau dalam kondisi seperti ini kan merupakan perang urat syaraf. Ya. Siapa duluan yang ambil? Siapa duluan yang ambil? Saya ambil duluan atau saya nanti terlambat. Nah, PKI rupanya juga tidak tahan dengan perang urat syaraf ini. Mereka preemptif untuk mengambil. Karena mereka tahu kalau head to head mereka pasti kalah dengan tentara, ya. Mungkin, mereka ambil dulu. Tetapi juga rencana mereka itu juga kurang mantap. Mereka tidak menyiapkan untuk plan B kalau seandainya mereka itu terpukul. Nah,
Dan ketika terjadi penculikan perwira TNI Angkatan Darat dan ternyata penculikan itu dilaksanakan melalui kekuatan-kekuatan militer yang mungkin terdadak atau mungkin belum terlalu profesional. Mereka mendapatkan perlawanan bersenjata juga di beberapa rumah seperti di kediaman Jenderal Yani, di kediaman Jenderal Panjaitan, di kediaman Jenderal Nasution. Mereka panik dan mereka menembak mati para jenderal tersebut, dan ketika dibawa ke lubang buaya untuk dikumpulkan, sangat diperkirakan koordinator gerakan tersebut melihat hal yang tidak mungkin mereka perkirakan. Mereka menganggap gerakan ini sudah gagal dan mereka tidak mempunyai plan B untuk mengadakan pertahanan pengunduran ketika gerakan ini gagal, sehingga pengunduran mereka terserah masing-masing, kocar-kacir. Dan di sini Presiden Soeharto yang memang sudah mempunyai kekuatan siap pakai di dalam satuan Kostrad segera mengerahkan satuan-satuannya untuk mengadakan pengejaran terhadap ex-anggota PKI ini. Dan karena ex-anggota PKI ini ketika mereka berkuasa, mereka cukup arogan dengan mencanangkan untuk pembubaran Himpunan Mahasiswa Indonesia, untuk mengadakan intimidasi dan teror terhadap kalangan agama. Ketika terlihat bahwa kelompok komunis ini sudah kocar-kacir, maka golongan-golongan yang tadinya ini sakit hati ini mendapat peluang untuk melaksanakan pengejaran juga terhadap ex-anggota. Jadi waktu ayah ditangkap dalam kondisi hidup yang Bapak lihat? Hidup, ya, hidup. Nah, Bapak sebagai anak tertua waktu itu dan usia masih 18 tahun, apa tidak trauma justru menjadi tentara? Kenapa justru menjadi tentara? Iya, saya anak laki ya. Anak laki itu kan biasanya rasional, beda dengan adik saya yang perempuan. Adik saya itu mengalami trauma yang cukup berkepanjangan. Tapi saya anak laki, kejadian pagi hari saya juga tidak tahu ini apa. Membaca peristiwa ini, saya ambil kesimpulan ini masalah serius dan saya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terjelek. Gitu. Saya laki-laki, bisa dibayangkan sebuah keluarga yang sulung saja baru lulus SMA kan. Iya. Waktu itu kan tahun 65, kuliah itu kan sesuatu yang luar biasa itu. Nah, terus saya pikir, wah, saya masih harus kuliah 5 tahun, gitu kan. Padahal saya kerjaan cuma main-main aja gitu kan. Anak jenderal soalnya. Anak menteng gitu kan. Kalau saya sampai tidak selesai kan alangkah berdosanya saya. Jadi ya yang saya pikirkan adalah bagaimana untuk mencari kepastian hari depan buat saya dan melatih karakter saya untuk menjadi sebuah pribadi yang berkarakter. Untuk itu saya putuskan untuk memilih pengabdian dalam olah keprajuritan. Jadi bukan menyebabkan dendam, tetapi menyebabkan bahwa saya memilih pengabdian dalam bidang olah keprajuritan. Karena memang sedang mau melatih karakter juga. Ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang karena kebetulan Bapak sendiri mengalami kondisi ini, dan Bapak sekarang hidup dalam dunia Lemhanas, bicara Pancasila dan lain-lain. Sementara zaman-zaman sekarang orang masih berteriak PKI, PKI. Nah, menurut Bapak, apakah PKI masih ada? Sebagai sebuah ideologi, itu sudah sangat lemah dan tidak sekuat seperti dulu lagi. Pertama adalah Partai Komunis Indonesianya saja itu sudah berlapis-lapis dilarang oleh produk-produk hukum di Indonesia. Ada TAP MPRS, kemudian diperkuat oleh TAP MPR tahun 1999, diperkuat oleh beberapa undang-undang. Jadi itu sudah terkunci. Tinggal kalau memang masih ada komponen masyarakat yang melihat bahwa PKI itu ada, laporkan kepada aparat untuk bisa diambil tindakan karena sudah terjadi tindakan pelanggaran hukum. Satu. Pada lingkup internasional, PKI internasional itu sudah tidak ada praktis.
Uni Soviet sudah hancur menjadi Rusia, Beijing sudah berkompromi dengan ideologi komunis karena mereka melihat bahwa pada akhirnya juga yang bisa memajukan mereka adalah memanfaatkan ekonomi pasar, dan itu mereka berikan kesempatannya untuk percepatan wilayah pantai timur dari Tiongkok gitu. Itu dua. Tetapi juga bukan tidak mungkin bahwa munculnya itu tidak solid di dalam entitas sebuah organisasi untuk mengejar ideologi, tapi bisa saja muncul dari individu-individu yang berkepentingan untuk mencari kesamaan kelangsungan hidup yang lebih baik, dan mungkin juga masih ada unsur-unsur dendam. Bukan tidak mungkin. Artinya saya tidak berkata hitam atau putih, 10 atau 0, tetapi kemungkinan-kemungkinan itu yang menyebabkan masih adanya unsur-unsur yang ada, walaupun dengan bentuk dan motivasi yang berbeda. Juga dalam hal ini adalah masih perlunya dijabarkan secara konkret undang-undang tadi untuk bisa mengukur apa sih yang dikatakan sebagai penyebar luasan ajaran dan paham Marxisme, Leninisme, Komunisme dalam bentuk konkret dan terukur, supaya warga juga bisa untuk melaporkan di dalam ukuran-ukuran yang disepakati kesepahamannya gitu. Jadi jangan misalnya kalau atribut misalnya, oh ini udah komunis, gimana itu sebetulnya? Kalau ada misalnya ada tanda, tidak tahu tanda pada apa, seperti Palu Arit, seperti gitu. Apakah ini sudah melanggar undang-undang? Ini juga harus dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk konkret yang bisa diukur gitu. Tetapi juga sebaliknya, jangan masalah ini dipolitisasi. Untuk itu memang kita harus cerdaskan masyarakat seperti tadi itu, cerdas untuk bisa melihat mana itu kebohongan dan mana itu kenyataan. Dan kalau memang itu kenyataan, maka ukurannya itu jelas, prosedurnya itu jelas, sehingga kita tidak memberi tempat kepada upaya-upaya dengan mengisi informasi masyarakat melalui kebohongan-kebohongan untuk kepentingan sempit atau politisasi. Wah, ini yang bahaya. Jangankan negara, keluarga aja. Kalau suami udah bohong sama istri, istri udah bohong sama suami, orang tua bohong sama anak, anak udah bohong sama orang tua, keluarga bisa rusak. Apalagi kalau bangsa dan negara ini. Jadi jangan sampai kebohongan merusak segala-galanya. Nah, Jenderal, mungkin ada kalimat-kalimat penutup yang Jenderal mau sampaikan khususnya bagi kaum milenial misalnya, dan juga pemirsa program ini, khususnya tentang bagaimana tetap bersatu dan memberi jaminan bahwa Indonesia nggak akan pecah, Indonesia tetap akan kuat, Indonesia tetap akan tangguh. Silakan Jenderal. Kepada kaum milenial, bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan kaum milenial. Akan ditentukan bagaimana kaum milenial itu akan berkiprah di masa depan. Tetapi bahwa kesiapan atau bagaimana kaum milenial itu berkiprah di masa depan akan ditentukan dengan langkah-langkah persiapan yang dilakukan pada hari ini. Yang kedua adalah kita bangsa yang besar, kita bangsa yang bineka. Kita tidak bisa bahwa kerukunan, soliditas kita terima sebagai sesuatu yang sudah hadir, ada, turun dari langit. Harus kita upayakan sebagaimana juga kita warisi dari para generasi pendiri bangsa dan masa lalu, bahwa pada akhirnya sebetulnya bangsa ini dibangun atas dasar kesepakatan. Buktinya adalah mengapa bahasa yang dipilih sebagai bahasa persatuan itu bahasa Indonesia, yang berasal dari rumpun bahasa Melayu, dan bukan bahasa Jawa yang diambil dari suku bangsa yang paling besar di Indonesia. Ini adalah kesepakatan, dan semua fenomena-fenomena pengalaman sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia semua bisa terselesaikan melalui musyawarah dan melalui gotong royong. Berbeda kalau kita lihat diperbandingkan dengan sejarah Eropa.
pertentangan-pertentangan yang ada di Eropa, apakah itu pertentangan agama, pertentangan etnis, pertentangan nasional. Ingat Perang Dunia Kedua, ingat Perang Dunia ke-1, itu selalu melalui tumpahan darah. Jadi kita punya sebuah warisan kekayaan budaya yang tetap harus kita pelihara dan dijaga oleh kaum milenial untuk dibawa terus ke depan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih bisa berperan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Wow, jadi memang sudah ada kesepakatan ini yang paling penting. Dan tadi dua diingatkan, yaitu bagaimana musyawarah. Jadi apapun harus diselesaikan dengan musyawarah. Dan yang kedua, apapun bisa diselesaikan kalau kita punya semangat gotong royong. Jadi saya percaya bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa ini adalah bangsa yang kuat, bangsa ini adalah bangsa yang tangguh. Apapun, dari keluarga, dari lingkungan, dari persaudaraan, dari mana-mana, di pergaulan dimanapun, biasakan musyawarah. Lalu apapun biasakan gotong royong. Dan ketika musyawarah dan gotong royong diikat dengan hati yang takut akan Tuhan, maka amanlah bangsa ini, dahsyatlah bangsa ini. Kita semua akan menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Sekali lagi, kamu hebat, Indonesia hebat, dan kita menghadapi semuanya dengan kasih yang sempurna yang Tuhan taruh di hati kita. Saya Gilbert Lumoindo bersama dengan Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Yeah.